Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan diantaranya Bapak Ibu yang kami hormati ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu negara Islam yang memiliki komunitas yang baik, dan termasuk Allah berikan kelebihan dari sisi dunianya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi setiap usaha kita untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini saya mohon maaf karena efek teknologi, jadi di depan ada banyak kabel. Hadirin yang kami hormati, insyaallah dalam waktu kurang lebih 45 menit saya akan menyampaikan sedikit muqaddimah tentang bagaimana kode etik sebagai seorang pengusaha muslim, dan sisa waktunya nanti bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Sebenarnya materi semacam ini barangkali sudah sering kita sisipkan dalam kajian-kajian muamalah sebelumnya, dan tadi pagi juga kita sudah sedikit belajar tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu, dan juga saya sisipkan masalah itu juga pada kesempatan kemarin sewaktu kita workshop. Namun tidak mengurangi kadar dari pentingnya pemahaman semacam ini jika kemudian kita jadikan sebagai kajian khusus. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam muqaddimah, bahwasanya bagi seorang pengusaha muslim yang kita upayakan di dunia ini tidak sebatas bagaimana agar kita bisa mendapatkan keuntungan, tidak sebatas memikirkan yang penting dagangan kita laris, tapi mereka juga berpikir agar bagaimana penghasilan yang dia dapatkan semakin berkah dalam kehidupannya. Dan keberkahan itu tidak sama dengan banyaknya hasil yang kita dapatkan, tapi keberkahan termasuk diantaranya adalah dipengaruhi dari bagaimana cara kita mengupayakannya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, terkait masalah jual beli, para ulama menyebutkan bahasanya di sana ada dua pokok kajian. Yang pertama ada kajian dari sisi ahkam, dari sisi hukum. Di situ yang dibahas masalah halal haram, bagaimana batasan halal dan batasan yang haram ketika bermuamalah. Kemudian yang kedua ada kajian dari sisi adab. Kajian dari sisi adab tidak hanya sebatas membahas halal haram, tapi dia memotivasi bagi kaum muslimin untuk bisa mendapatkan halal yang plus, halal wazaid, sehingga tujuannya tidak sebatas untuk menyelamatkan diri dari harta yang haram, tapi di samping dia mendapatkan yang halal, dia juga berpikir bagaimana yang halal ini semakin berkualitas dalam kehidupannya. Karena sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan, tapi harta halal itu berbagai macam tingkatan. Ada harta halal yang sangat bermartabat, ada harta halal yang kurang bermartabat, dan bahkan ada harta halal yang oleh Rasulullah SAW itu disebut sebagai harta yang hina. Kita berbicara di ranah harta yang halal, tapi ada di antara harta yang halal itu disebut oleh Rasulullah SAW tidak bermartabat. Apa ada Pak dalil yang menunjukkan kalau harta halal kok tidak bermartabat? Nabi SAW pernah bercerita, salah satu di antaranya adalah tentang penghasilan bagi tukang bekam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa ujratul hajjam khabithun, upah bagi tukang bekam itu khabith. Upah tukang bekam sesuatu yang jelek, sesuatu yang khabith. Padahal upah tukang bekam itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Itu bukti kalau upah tukang bekam adalah halal. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut upah tukang bekam sebagai khabith? Kata An-Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya, beliau sebut sebagai khabith karena upah tukang bekam adalah penghasilan yang kurang baik bagi seorang muslim. Sehingga dalam hadis ini berisi motivasi bagaimana caranya agar seorang muslim itu tidak hanya memikirkan yang penting dapat halal, tapi dia juga berpikir bagaimana agar dia mendapatkan harta halal yang plus, harta halal yang bermartabat. Karena sekali lagi yang namanya harta itu tidak satu tingkatan. Ada harta di mana yang dipuji oleh syariat, bahkan disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta yang terbaik. Di antara dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji penghasilan sebagian orang adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul kasbil atyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Penghasilan apakah yang paling baik? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua penghasilan. Kata beliau, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pertama, hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua sumber pendapatan yang thayyib. Pertama, hasil seseorang dari menjual jasanya. Dia punya keahlian tertentu, kemudian dia dibeli oleh orang lain keahliannya, baik dengan ukuran volume waktu atau ukuran hasil. Sebagaimana bapak ibu atau bapak-bapak yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian Anda mendapatkan gaji tetap setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mendapatkan keuntungan dari berbisnis, dari bermuamalah. Dia menjual sesuatu kulaan harga sekian, kemudian dia jual dengan margin tertentu. Dua ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena penghasilan semacam ini menunjukkan bahasanya seorang muslim adalah manusia yang mandiri. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia lakukan bukan menggantungkan diri kepada orang lain, tapi yang dia lakukan adalah berusaha bagaimana agar dia bisa mandiri mendapatkan dari hasil jerih payahnya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah didatangi oleh orang Ansor. Dan namanya orang Ansor berarti orang ini punya rumah di mana? Di Madinah. Didatangi oleh orang Ansor yang secara ukuran perekonomian dia itu sangat layak untuk mendapatkan donasi, layak untuk mendapatkan zakat. Datanglah orang Ansor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yas'alu syai'an, meminta sesuatu. Karena dia nggak punya apapun yang bisa untuk dikonsumsi di rumahnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang ini untuk pulang ke rumah. Ama fi baitika syai'un, di rumahmu ada apa? Coba bawa ke sini. Kemudian dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, fi hilsun wa qa'bun." Di rumah saya ada dua benda yang paling berharga dan kalau dijual dia laku. Apa benda itu? Pertama taplak meja, yang kedua sebuah gelas. Hanya dua itu satu-satunya benda yang bisa dijual. Yang lainnya nggak bisa dijual. Kemudian Nabi SAW minta kepada orang ini, "I'tinihima, silakan kamu pulang bawa benda itu kepada saya." Pulanglah sahabat ini. Hadirin yang kami hormati, coba Anda lakukan survei secara kasar saja ya. Di negara yang paling miskin, ada nggak manusia yang dalam kondisi sangat miskin sampai yang dia punya hanya sebuah taplak dan sebuah gelas? Benda yang lain dia nggak punya. Mungkin tidak ada di zaman kita. Manusia di zaman kita, kalaupun dia dianggap sebagai orang yang miskin, mungkin ukurannya adalah ketika dia tidak punya gaji tetap, kerjaannya serabutan, atau mungkin dia kesulitan dalam masalah pendidikan. Tapi di masa silam bagi para sahabat, miskin itu sampai pada derajat nggak ada benda yang bisa dijual di dalam rumahnya selain taplak dan gelas.
Pulanglah orang ini. Sampai di rumahnya dia bawa taplak dan gelas tadi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya yang lain, "May yashtari hadza?" Siapa yang siap untuk membeli dua benda ini? Angkat tangan seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah bidirhamin." Saya siap membelinya ya Rasulullah dengan harga 1 dirham. Kemudian beliau tawarkan ulang kepada mereka, "May yazid?" Siapa yang berani untuk menawar lebih tinggi? Kemudian ditunggu lama, tiba-tiba ada yang angkat tangan, "Saya ya Rasulullah siap dengan 2 dirham." Subhanallah, hanya dengan harga 2 dirham. Berapa 1 dirham hadirin? 1 dirham itu berapa? Kalau 1 dinar berapa 1 dinar? 1 dinar 4/4 gram emas. Di masa silam 1 dirham itu sama dengan 1/10 dinar. Itu konversi standar di masa silam. Tapi kan sekarang mengalami penurunan. Dinar bisa lebih bertahan stabil, dirham mengalami penurunan karena perak dengan emas tidak bisa bersaing. Sehingga di masa silam, kalau kemudian kita gunakan konversi di masa silam, 1 dinar kurang lebih 2 juta, berarti 1 dirham 200-an ribu. 2 dirham dihargai 400 ribu. Kalau kita pakai konversi di zaman sekarang. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 benda ini dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan kepada para sahabat yang lain untuk memberikan pilihan kepada sahabat Ansor ini. Sebaiknya kamu jangan minta, tapi perjuangkan dirimu bagaimana semaksimal mungkin untuk bisa mandiri dan tidak menggantungkan orang lain. Meskipun secara ukuran dia ini berhak untuk kemudian mendapatkan donasi, tapi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak dikasih. Karena seorang muslim itu adalah hamba Allah yang bermartabat. Mereka menjaga kehormatannya dengan cara jangan sampai dia menggantungkan dirinya kepada makhluk yang lain, menggantungkan dirinya kepada orang lain, tapi dia berusaha untuk mandiri. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang muslim itu bekerja, di antara yang perlu dia lakukan adalah menghadirkan niat. Menghadirkan niat, salah satu di antara niat yang perlu dia hadirkan adalah niat untuk menjaga kehormatan dirinya, memberi nafkah kepada keluarganya agar dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Karena jika dia terbitkan niat semacam ini, pada saat dia bekerja bisa dinilai sebagai jihad fisabilillah, bisa dinilai sebagai bagian dari perjuangan fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan bersama para sahabat, beliau menjumpai ada orang yang sangat rajin dalam bekerja. Dia itu Masya Allah, habis bekerja ini langsung bekerja yang lain dan seterusnya. Sampai para sahabat itu berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, sayang ya kegiatan orang ini. Rajinnya orang ini sangat disayangkan. Andai rajinnya orang ini itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu kok rajin sekali. Andai kan rajinnya ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, tentu pahalanya akan semakin besar. Andai rajinnya orang ini dipakai untuk melayani kegiatan panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Andai rajinnya orang ini digunakan untuk jihad fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Ini komentar para sahabat melihat ada seorang yang sangat rajin dalam bekerja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penilaian, "Lau kharaja yas'a liwaladaihi sigharan." Kalau dia bekerja untuk kemudian memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, kana fisabilillah, maka dia fisabilillah. Kemudian beliau juga mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, dia juga fisabilillah. Lau kana kharaja yas'a li nafsihi ta'ufuha alaihi. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, kana fisabilillah, maka dia juga berada di sabilillah.
Sehingga hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita berusaha untuk mencari yang mubah, mencari dunia, jika kemudian dihadirkan niat yang benar di sana, punya latar belakang yang benar di sana, dalam Islam ini tidak dinilai sebagai kegiatan murni dunia, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kegiatan fisabilillah. Makanya di sini yang pertama perlu kita perhatikan adalah pada saat kita mencari harta, kita bekerja, hadirkan niat, miliki latar belakang. Saya bekerja bukan semata untuk mendapatkan harta, tapi ada latar belakang yang lebih besar di sana. Saya memperjuangkan mereka yang saya nafkahi. Saya memperjuangkan mereka yang sering saya kasih donasi. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya kegiatan donasi rutin, ya, dikirim ke Indonesia untuk satu pesantren tertentu atau satu masjid tertentu atau kegiatan dakwah tertentu, dan kita berusaha untuk terus bisa tetap mengirimkan sekian dari apa yang bisa kita hasilkan mendukung kegiatan mereka. Semoga dengan niat semacam ini akan semakin memperbesar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal dan bekerja. Jamaah yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dia menjadi pemimpin suku Khazraj. Siapa beliau? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Jadi penduduk Madinah itu terbagi menjadi dua suku besar. Yang pertama suku Aus, yang kedua Khazraj. Dan dua suku besar ini dipimpin oleh dua orang yang bernama Sa'ad. Suku Aus dipimpin Sa'ad bin Mu'adz, suku Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ada satu yang menarik dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Sayyidul Khazraj. Beliau itu pernah berdoa kepada Allah, yang doa ini sangat aneh, menunjukkan betapa Sa'ad ini sangat semangat untuk memberikan atau untuk mencukupi kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin. Sa'ad pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la yasluhunil qalil wa la yasluhu alayya. Ya Allah, saya enggak layak jadi orang miskin dan saya enggak boleh miskin. Ada yang pernah doa kayak gitu, Pak? Dia menyatakan, Allahumma la yasluhunil qalil wa la yasluhu alayya. Ya Allah, saya enggak layak untuk jadi orang miskin dan saya enggak mau miskin. Kenapa beliau berdoa semacam ini? Apakah ketika beliau berharap untuk jadi orang yang kaya, punya kemampuan untuk kepentingan pribadinya? Jawabannya tidak. Namun Sa'ad punya tekad agar beliau ketika di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, jangan sampai kebutuhan pangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya terlantar. Sehingga beliau punya tekad untuk selalu memperhatikan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Makanya Sa'ad meminta kepada Allah jangan sampai miskin, agar tetap bisa mempertahankan diri, selalu bisa nyumbang sesuatu untuk para sahabat Muhajirin dan bisa memberikan kebaikan pada dakwah yang diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana semangat seseorang ketika dia ingin mendapatkan harta yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang disediakan oleh Allah, tidak hanya berpikir yang penting dapat gaji, yang penting dapat upah, tapi dia berpikir untuk memberikan jasa dan layanan bagi masyarakat. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sumber penghasilan itu adalah berdagang dan berbisnis. Meskipun saya lihat mayoritas yang ada di sini adalah para karyawan, tapi banyak di antara mereka yang sudah mulai sedikit membelot, ya. Dari jalur karyawan sudah ingin berwira swasta. Rata-rata masing-masing sudah punya unit usaha. Ada Ayam Al-Baik, ya. Ada Kulem Homestay, ada apa lagi? Barangkali boleh pesan ke saya, tak sebutkan di sini. Mumpung masih ada endorse-nya. Ada Warung Padang apa, Pak? Baik. Jadi
banyak di antara kawan-kawan yang ada di Qatar, baik yang sudah tergabung di KPMI maupun yang belum tergabung di KPMI, telah membuka satu bisnis, ya, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di negara Qatar ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idzan nasu yatabaya'una bukratan. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu ada banyak masyarakat yang sedang berdagang. Mereka jual beli di waktu pagi. Fanadahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Falamma rafa'u absarahum wa maddu a'naqahum. Kemudian mereka pun langsung mengarahkan pandangannya ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengarahkan lehernya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innat tujar yub'atsu yaumal qiyamati fujaran. Mayoritas para pedagang mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebagai seorang yang fajir, ahli maksiat. Illa manittaqallaha wa barra wa sadaqa. Kecuali siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk berbuat baik dan jujur ketika berbisnis. Karena itulah bagi mereka yang sekarang sudah mulai merambah ekspansi, ingin mendapatkan penghasilan yang baru selain dari gaji tetap ketika bekerja di negara ini, dengan berdagang perlu diperhatikan bahasanya dagang itu paling sensitif dengan yang namanya maksiat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tujar yub'atsu yaumal qiyamati fujaran. Para pedagang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagai orang yang tukang maksiat, sebagai orang yang fajir. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, berusaha menjaga hubungan baik dan jujur dalam berbisnis. Dan itu sedikit sekali hadirin. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pernah memberikan janji bagi para pedagang yang dia bisa berhasil menjaga kejujuran, sikap amanah, berbuat baik kepada sesama ketika bermuamalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan para syuhada. Mencari dunia, nyambut gawe golek donya, tapi bisa mendapatkan derajat sebagaimana para nabi. Dikumpulkan bersama para, bukan mendapatkan derajat sebagaimana nabi ya, tapi dikumpulkan bersama para nabi dan para siddiqin dan syuhada. Sehingga jemaah dimulakan Allah, Anda yang sudah mulai berbisnis punya peluang seperti ini. Kumpul bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Kenapa kok pahalanya sebesar itu hadirin? Kalau kemudian ini diberikan kepada mereka yang rajin sholat, atau mereka yang rajin puasa, atau mereka yang rajin pengajian, mungkin bagi kita itu wajar, karena dia berjuang untuk agama. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji ini untuk mereka yang berbisnis, para pedagang yang memiliki dua kriteria, as-saduq al-amin, dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Kenapa kok mereka bisa mendapatkan derajat semacam ini? Kata para ulama, karena kesabaran mereka. Dan orang yang jujur itu butuh sabar enggak? Jujur butuh sabar tidak? Butuh sabar. Orang yang amanah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Sehingga untuk bisa menjaga kejujuran dan amanahnya, perjuangannya diletakkan oleh Allah dalam kesabarannya.
Padahal di hadapannya ada banyak sekali peluang yang mungkin dia tinggalkan dalam rangka untuk menjaga kejujuran dan sikap yang amanah. Inilah nilai lebih bagi seorang pedagang muslim yang dia memperhatikan kode etik dalam berbisnis. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dia dijanjikan akan dikumpulkan oleh Allah bersama siddiqun, syuhada, bersama para nabi, siddiqun dan para syuhada. Karena mereka berjuang, ada banyak ujian di hadapannya, tapi dia sanggup untuk bersabar. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama mengatakan dalam kaidah beramal itu kan secara umum begini. Jika dalam beramal itu faktor pendorongnya kecil dan faktor penghalangnya besar, tapi orang berhasil melakukannya, maka nilai amalnya, pahalanya lebih besar dibandingkan amal yang dilakukan karena faktor pendorongnya besar dan faktor penghalangnya kecil. Ada satu kaidah ya dalam masalah beramal sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Tajridul Ittiba. Beliau mengatakan di antara faktor yang bisa ngebus ya, yang bisa menaikkan nilai amal seseorang adalah ketika amal itu berhasil dilakukan padahal faktor pendorongnya kecil, faktor penghalangnya besar, tapi dia sukses melakukannya, maka nilai pahala itu akan semakin besar. Karena itulah Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya oleh para sahabat atau ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban? Padahal banyak orang yang jarang puasa di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah SAW? Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ini adalah bulan yang paling sering dilupakan oleh orang untuk beribadah karena dia jatuh antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan puasa di masa silam. Masyarakat jahiliyah mengagungkan Rajab dengan apa? Banyak berpuasa. Dan Ramadan adalah bulan puasanya kaum muslimin. Sehingga bulan antara dua bulan puasa ini sering dilupakan. Namun Nabi SAW tampil beda. Di saat semua orang lupa untuk beribadah di bulan Sya'ban dengan dalam bentuk puasa, justru Nabi SAW rajin berpuasa. Kenapa? Karena faktor pendorongnya kecil, faktor penghalangnya besar. Puasa itu kan kalau nggak banyak temennya rasanya gimana Pak? Berat ya, rasanya berat. Anda puasa di musim dingin, tapi sendirian di tengah pesta makan. Dengan puasa di musim panas, tapi semua melakukannya dan tidak ada makanan, mungkin akan lebih ringan yang kedua dibandingkan yang pertama. Makanya biasanya ibu-ibu ketika dikasih pilihan, nanti kalau pas bulan Ramadan ketika mengalami datang bulan, pilih mana? Bertahan ataukah minum obat? Ada sebagian yang nggak sabar, pingin minum obat. Tujuannya apa? Biar nanti bisa berpuasa bareng ketika bulan Ramadan. Karena dia merasa berat, wah nanti kalau saya nggak puasa harus qadha di luar Ramadan sendirian, kadang sing bojone ora gelem ngrewangi. Nah gimana suaminya mau bantu puasa, kita paruan ya, kamu sampai duhur, saya duhur sampai maghrib. Jadi orang akan ngajak teman ketika dia melakukan ibadah yang berat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa, Allah katakan gimana? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Artinya posomu iki ana koncone. Kamu berpuasa itu sudah ada orang sebelumnya yang berhasil melakukannya. Teman kamu adalah generasi masa silam. Karena ini amal ibadah yang berat. Orang meninggalkan hal-hal yang mubah yang sudah biasa dia konsumsi sejak kecil, tiba-tiba dia tinggalkan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan dzikir pada waktu masuk pasar. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi,
Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai status hadis ini, dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan dzikir ketika masuk pasar. Siapa yang baca dzikir ini ketika masuk pasar, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa maha anhu alfu alfi sayyi'atin, maka akan dicatat untuknya 1.000.000 pahala dan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Masya Allah. Bapak Ibu kalau ke pasar baca dzikir nggak? Di sini ada pasar nggak? Nggak ada ya, adanya mall. Pasar ikan. Oh, pasar tradisional ada. Suk Wakif. Oh, baik. Kalau masuk pasar baca apa, Pak? Ini sangat disayangkan kalau Bapak Ibu nggak hafal ya. Ada keutamaan besar, kalimatnya cuma pendek, tapi kita nggak hafal. Kalau bisa hafal, biar nanti ketika masuk pasar kita rutinkan bacaan ini. Gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mungkin yang pojok ada yang ingin menyampaikan doa masuk pasar. Nawaitu melbu pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaannya pendek, hanya kalimat semacam ini. Kalimat semacam ini dibaca ketika masuk pasar, dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dicatat untuknya 1.000.000 pahala dan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Kita saja disuruh ngitung sehari. Tolong kamu sebutkan amal soleh apa saja yang kamu lakukan hari ini. Mungkin kita tidak akan sanggup menyebutkan 100. Apalagi kalau kita disuruh untuk mencatat kamu hari ini dosa apa saja yang telah kamu lakukan. Kita nyebutkan 5 saja sudah merasa banyak. Sehingga hadirin yang kami hormati, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di sini ada janji yang besar, padahal amalnya ringan? Jawabannya kembali kepada kaidah tadi. Karena faktor pendorongnya sedikit, penghalangnya besar. Umumnya orang itu ketika di pasar ingat apa, Pak? Ingat istri. Apa yang kira-kira nanti akan dipesan sama istrinya. Umumnya ketika orang itu di pasar ingat harta, ingat belanjaan, ingat apa yang ada di hadapannya. Dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat semua orang lupa kepada Allah, dia tampil beda. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang semacam ini manusia yang istimewa, dikasih pahala yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu rajin dzikir di masjid, ya memang tempatnya. Sehingga dia kalau dzikir di pasar, jika orang ini di masjid lebih sangar lagi ketika dzikir. Makanya dia mendapatkan pahala yang besar karena 2 faktor tadi. Tayyib. Karena itulah hadirin makan Allah. Kenapa para pedagang, seorang pengusaha muslim yang dia berusaha untuk memperhatikan kode etik bisnis, dikasih janji oleh Nabi SAW akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqun, karena mereka faktor pendorongnya untuk berbuat jahat besar, latar belakangnya untuk sabar sedikit, tapi dia sanggup untuk bersabar. Bersabar menjaga diri agar kemudian jangan sampai dia merugikan orang lain. Bagaimana agar dia bersikap amanah, bersabar untuk menjaga kejujurannya dan seterusnya. Kemudian jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya simpulkan dari beberapa dalil yang ini menunjukkan keutamaan atau menjaga kode etik bagi seorang pengusaha muslim. Yang pertama, pengusaha muslim itu selalu menghindari sengketa. Sehingga bagi dia ketika dia berbisnis, jangan sampai menjadi pemicu terjadinya sengketa antara dia dengan sesama muslim yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hadirin yang kami hormati, jual beli itu hukumnya apa? Jual beli hukum asalnya apa? Mubah. Hukum asalnya mubah.
Sementara sengketa hukumnya apa? Bisa jadi pemicu dosa. Hukumnya haram. Karena itu jangan sampai sesuatu yang hukum asalnya mubah menjadi pemicu munculnya yang haram. Ini mubah jadi sumber dosa. Berarti sebaiknya gimana? Tinggalkan yang mubah ini dari awal daripada nanti memicu dosa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang besar bagi siapapun yang siap untuk meninggalkan sengketa meskipun dia berada di posisi yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Saya jamin, saya akan menjadi penjamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Mendapatkan rumah di tengah surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi mereka yang siap meninggalkan sengketa meskipun bisa jadi dia di posisi yang benar. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin semacam ini secara teori gampang. Pak, tinggal kalau ada sengketa tinggalkan saja kan? Tapi secara praktek ini berat. Butuh kesabaran yang luar biasa. Meninggalkan sengketa lebih memilih ngalah meskipun dia di posisi yang benar. Tapi Masya Allah, janji yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah rumah di tengahnya surga. Rumah di tengah Doha berapa harga? Ya, rumah di tengah Doha berapa harga Pak? Wallahu a'lam ya. Kita saja nggak pernah ngitung. Tayyib. Barangkali saat ini kita belum bisa memiliki rumah di tengah Doha. Jangankan di Doha Pak, di Al-Khor saja nggak punya. Di Wakrah kita nggak punya. Tayyib. Kita punya kesempatan untuk bisa ngapling tanah di tengahnya surga. Mau Pak? Hah? Kayaknya kurang semangat ini ya. Mau ya? Insya Allah. Dengan satu ketentuan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, menjadi seorang hamba Allah yang gampang ngalah. Lebih dia mengedepankan low profile ya, tidak terlalu bernafsu ketika dia sengketa dengan orang lain, lebih memilih ngalah, lebih memilih mundur meskipun bisa jadi dia berada di posisi yang benar. Dan hadirin yang kami hormati, sikap low profile itu dalam Islam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara tanda orang yang berilmu itu orang yang gampang ngalah. Orang yang punya gaya tidak terlalu tinggi derajatnya di depan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bagaimana adab ketika bermajelis. Allah mengatakan gimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang yang beriman, kalau dalam majelis kamu diminta untuk tafassahu, Pak tolong geser dikit Pak, kasih tempat yang baru datang, dia pun siap untuk geser. Sehingga dia tidak merasa sombong. Kamu siapa? Datang minta saya suruh geser. Bahkan kata Allah, wa idza qila anshuzu fanshuzu, kalau kamu disuruh berdiri. Diri geser pindah sana, dia pindah. Dia merasa nyaman saja. Ya, saya kan manusia biasa. Saya tidak punya posisi yang terhormat di sini. Meskipun bisa jadi dia orang yang terhormat. Tapi dia low profile. Dia gampangan ketika diatur. Mau disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia ke kiri ya. Disuruh lay off dia juga alhamdulillah. Ya, meskipun dalam hati jengkelnya gerundel ya. Tapi dia gampangan. Dia gampangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Kata para ulama,
ayat ini disebutkan setelah adab dalam bermajelis, menunjukkan mereka yang ngalahan. Mereka yang ngalahan ketika beradab ketika bermajelis, ini salah satu di antara bukti kalau dia adalah orang yang berilmu. Mungkin kalau dalam majelis nampaknya gampang, Pak. Baik, coba Anda terapkan ketika di jalan. Orang itu kalau di jalan, Pak, semangatnya apa? Ya. Kalau bisa nyenggol, ya. Kalau sudah di jalan, walhamdulillah secara umum di Qatar ini lebih tertib dalam berlalu lintas dibandingkan yang ada di Indonesia. Kalau sudah di Jakarta atau di kota-kota yang penuh dengan macet, kalau nggak ngebel, kalau nggak klakson rasanya kurang puas. Ini kan sudah hijau, klakson. Ya ngerti kalau hijau itu jalan. Anda nggak perlu klakson juga bakalan jalan. Tapi dia pengennya cepet-cepet, akhirnya cepat. Dan bila perlu saya harus berada di paling depan. Yang lain pokoknya nggak boleh kecuali saya. Itu kan semangat orang. Sehingga itu contoh bahasanya kita kadang kurang dewasa dalam berlalu lintas. Kita kurang dewasa ketika bersinggungan dengan yang lain. Apalagi ketika menyangkut kepentingan harta. Ujian untuk membangun kedewasaan ketika itu jauh lebih berat. Makanya perlu kita waspadai. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, Nabi SAW memberikan janji yang sangat besar bagi mereka yang sanggup untuk ngalah meskipun dia di posisi yang benar. Kode etik yang pertama, pengusaha muslim itu adalah orang yang tidak suka sengketa, gampang ngalah. Kode etik yang kedua, pengusaha muslim itu mereka yang gampangan ketika bertransaksi. Pengusaha muslim itu orang yang gampangan ketika melakukan akad. Tadi telah disinggung oleh Ustadz, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Rawahul Bukhari. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ya. Ketika dia menjual ditawar berapapun nggak marah. Berapa Pak ini Pak? 100.000, 20.000 boleh nggak Pak? Dia santai saja. Kenapa? Karena yang nawar ibu-ibu kan itu. Ya mohon untuk dimaklumi, namanya juga orang yang tukang nawar ya. Pembeli kalau nawar boleh nggak Pak? Boleh, dia punya hak untuk menawar. Tapi ada orang yang sakit hati. Wah, kamu itu kalau nawar menghargai sedikit lah. Dibilang harga 100, ditawar 20.000, dia sakit hati. Wasamhan idza ishtara, ketika membeli dia juga gampangan. Membeli dia gampangan. Ketika membeli dikasih harga berapa ini? 100.000. Kalau 150 boleh nggak? Wah. Baru kali ini ada orang yang nawar dengan harga yang lebih tinggi. Mohon maaf Pak, kita tidak buka lelang Pak ya. Jadi hadirin yang kami hormati, dia ketika bertransaksi itu sangat gampangan. Anda coba bayangkan, ketika Anda melakukan akad, tapi suasananya penuh dengan suudzon, kira-kira nyaman nggak? Sangat tidak nyaman. Di Yogyakarta itu ada pasar yang siapapun masuk pasti dia suudzon. Sehingga di sana suasana suudzon. Penjualnya suudzon, pembelinya juga suudzon. Sampai kita punya teori, kamu kalau beli di pasar ini nanti hati-hati. Karena ketika kamu dikasih harga tertentu, tolong tawar di bawah sepertiganya. Kenapa? Dikemplangi. Kalau nggak nawar di bawah itu, nanti kamu dipentungi. Sehingga ketika dia datang itu sudah ancang-ancang. Nanti kalau dikasih harga 100 nawarnya 20.000 Pak. Sebaliknya para pedagangnya juga sudah siap dengan kuda-kuda. Ini para pembeli saya, calon konsumen saya, mereka di sini itu kalau nawar sadis-sadis. Makanya dia ketika masang harga tinggi, tujuannya apa? Biar ketika ditawar nggak bakalan rugi. Pasarnya namanya Pasar Bringharjo. Pak Kunto paling paham ya. Nanti coba sesekali berkunjung di sana.
Ya, pasar dengan suasana penuh dengan suudzon. Penjualnya suudzon, pembelinya suudzon. Sampai ada sebagian di antara kita sebagian di antara kaum muslimin yang saking dia suudzonnya kepada penjual ketika dia bisnis ya, ketika dia membeli dia tanya, "Kamu kulaknya berapa?" Ini kan gak sopan, Pak ya. Coba kita beli sesuatu terus tanya kulaknya. Ya terserah saya, ini kan rahasia saya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dalam mazhab Malikiyah jual beli dilihat dari cara menentukan harga itu kan ada dua ya. Ada jual beli amanah, di mana penjual secara jujur menyebutkan harga kulak. Dan yang kedua ada jual beli musawamah, di mana penjual hanya menyebutkan harga jual dan tidak pernah terbuka untuk menceritakan harga kulak. Yang kedua ini boleh atau tidak? Orang yang tidak terbuka, tidak menceritakan harga kulak itu boleh nggak? Ya, menurut Malikiyah lebih afdol. Kenapa Pak kalau lebih afdol? Karena secara pribadi manusia, ketika orang itu tahu keuntungan penjual, bisa jadi dia jengkel. Makanya sebaiknya jangan diberitahu. Sehingga ketika ada orang yang tanya, "Bapak untungnya berapa hari ini?" Ya, situ rahasia saya. Kamu nggak boleh tanya. Karena kalaupun dikasih tahu, bisa jadi dia nggak terima. "Oh, kok enak ya jualannya ringan kayak gini, tuh untungnya besar sekali." Makanya sampai kemudian muncul suudzon seperti tadi. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan seorang pedagang muslim, pengusaha muslim, baik ketika dia menjual atau membeli, dia itu gampangan. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, dan juga gampangan wa samhan idza qada, gampangan ketika nagih utang. Ketika menuntut hak, dia punya hak di tempat orang lain, tidak terlalu keras ketika nagih, dikasih walhamdulillah, nggak dikasih ya ditunda lagi pekan depan atau bulan depan. Dia diajarkan oleh Nabi SAW menjadi orang yang gampangan. Dan ingat, gampangan semacam ini tidak akan, sama sekali tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Tidak akan mengurangi jatah rizki manusia. Kenapa Pak? Karena jatah rezeki kita itu tidak akan berpindah ke orang lain. Setiap manusia telah mendapatkan catatan jatah rezekinya dan dia tidak akan pindah ke orang lain. Sehingga kalaupun kita ngalah, wah, berarti jatah rezeki kita sudah kita dirampas oleh orang lain. Enggak, sama sekali tidak. Jatah rezeki kita tidak akan berpindah ke orang lain. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Saya lihat Anda ini kok santai sekali ya, tidak terlalu bernafsu terhadap dunia sebagaimana umumnya masyarakat." Apa kata beliau? Salah satu yang beliau sampaikan adalah, karena saya yakin jatah rezeki saya tidak akan pindah ke orang lain. Sehingga ngapain terlalu menggebu-gebu untuk membelanya, menggebu-gebu untuk mengejarnya? Toh hasilnya sama saja ketika kita mengejarnya dengan cara yang santai. Anda misalnya dikasih informasi di depan ada lampu merah. Kamu ngebut, nggak ngebut, insya Allah kamu dapat hijau. Kemudian ada yang ngebut sekali, dapat hijau. Kita santai, ternyata juga nggak merah-merah. Kenapa? Yang merah mati. Kamu tetap akan dapat hijau. Jadi mau ngebut, mau santai, hasilnya sama. Dan itulah teori yang diajarkan dalam agama kita. Karena bagi seorang muslim, sekali lagi yang dia kejar bukan banyaknya, tapi bagaimana agar dia bisa mendapatkan keberkahannya. Dan hadirin yang kami hormati, yang namanya memperjuangkan harta itu terkadang melelahkan ya. Kadang orang Masya Allah, dia merasa sangat puas dan merasa sangat bangga berhasil menawar dengan harga yang murah. Meskipun bisa jadi itu membuat sedih penjualnya ya. Ada seorang pedagang di pasar yang mungkin dia orang yang membutuhkan ya. Kemudian ketika dia menawarkan barang, ini tempe berapa harganya? 10.000. Kalau 5.000 boleh enggak? Penjual tempe ini mungkin hanya mengambil untung 3.000, 4.000. Kita tawar 5.000, kemudian dinaikkan jadi 6.000. Deal 6.000 Pak. Kita keluar pasar senang sekali, saya berhasil menawar. Padahal ketika dia main ke mall, beli sesuatu yang harganya sangat mahal, nggak pakai nawar. Sehingga dia salah dalam sedekah.
dia sedekahi orang yang sudah berkecukupan, dia beli sesuatu yang nilainya mahal dan dia merasa bangga dengan itu. Ketika dia membeli sesuatu yang nilainya ringan, murah, tapi dia tawar dan dia merasa bangga ketika berhasil menawar. Ini kan salah dalam menyalurkan sedekah, Pak ya. Seharusnya mereka yang kecil-kecil ini kita bantu. Berapa harga? 10.000, 20.000 boleh nggak? Ya nggak apa-apa, kasih. Kita secara sengaja membeli dengan harga yang mahal dengan niat membantu. Itu praktek gampangan ketika bertransaksi. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa praktekkan ketika main ke Indonesia ya. Main ke pasar-pasar tradisional di sana. Kita belanja di sini ya bukan untuk niat belanja, tapi bantu mereka yang mungkin pedagang yang dia kekurangan ya, nggak laku-laku. Kita beli hanya untuk bantu. Ya. Kita lihat suasana ketika di perempatan, ada yang jualan mainan, ada yang jualan apa. Sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita beli untuk bantu. Insya Allah ini bagian dari cara untuk ngalap rahmatnya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang mungkin kisah ini hanya bisa kita jadikan sebagai cerita saja ya. Kalaupun dipraktekkan nampaknya akan sangat susah. Cerita ini terjadi di masa silam. Seorang ulama salaf, beliau bakul ya, pedagang, sebut saja misalnya pedagang gula. Kemudian suatu ketika beliau ingin kulaan gula. Datanglah ke produsen gula. Sampai di tujuan ditanya, saya mau beli gula sekian kintal, berapa duit? Sekian. Langsung dia kaget, Masya Allah, kok murah sekali. Apa Anda nggak tahu kalau harga gula sekarang di pasar 3 kali lipat dari harga kamu? Dia diberitahu, sekarang tolong naikkan harga gulamu, nanti saya beli. Kita Pak kalau mendapatkan barang yang murah Pak, karena pedagangnya nggak tahu, penjualnya nggak tahu, yang kita lakukan apa Pak? Jangan sampai bocor. Ini mumpung orangnya nggak ngerti, kita kulak habisi dia. Karena kan dia nggak ngerti harga pasar, kita akan kulak sebanyak-banyaknya dan jangan sampai informasi itu dia ketahui. Makanya biasanya yang seperti ini dia rahasiakan. Kita beli sesuatu yang nilainya berharga ya, seperti contoh kemarin ya, sewaktu Yogyakarta mau pindah bandara ya, tanah di tempat itu yang sekarang diduduki untuk bandara itu dulunya harganya 19.000, 20.000 per meter sebelum ada informasi bandara. Kadang jual 25.000, itu pun sudah terlalu mahal. Rata-rata 20-an ribu per meter. 20.000 per meter itu zaman apa Pak? Mungkin kita tahun 80-an ya, atau 90-an, harga tanah segitu wajar. Karena tanah itu berada di tempat yang sangat jauh pelosok, namanya juga bandara. Begitu ada informasi bandara mau ada di situ, langsung melejit Pak tanah Pak. 400.000 ke atas. 400.000 ke atas. Ada sebagian orang yang dia curang. Sebelum informasi itu bocor ke masyarakat, di antara mereka ada yang beli tanah ya, dengan jumlah yang sangat banyak. Tujuannya apa? Biar nanti bisa mendapatkan ganti rugi dari bandara. Dan kalaupun kita mendapatkannya, mungkin kita akan melakukan yang sama. Ini peluang besar ya. Jangan sampai ini hilang. Ayo kita serang ke sana. Waduh. Kasihan para petani yang memilikinya. Dia melepas dengan harga murah, dalam waktu singkat tiba-tiba harganya naik. Karena itulah bagian dari kode etik bagi seorang pedagang. Dia tidak ingin untung sendiri. Dia berikan kesempatan bagi orang lain untuk juga turut mendapatkan keuntungan. Nah, salah satu di antara praktek yang lain yang menunjukkan kalau orang ini gampangan dalam jual beli adalah praktek iqalah. Ada satu hadis yang menunjukkan keutamaan besar bagi mereka
yang bisa ngalahan, gampangan ketika berbisnis, yaitu hadis tentang iqalah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Siapa yang memberikan iqalah, siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya ketika di hari kiamat. Apa itu iqalah? Iqalah maknanya adalah menerima pengembalian barang yang sudah dibeli oleh konsumen tanpa alasan. Kalau pakai alasan wajar. Misalnya, Pak, ini ada cacatnya, Pak. Saya mau mengembalikan barang ini karena ini ada cacatnya. Berarti pakai khiyar apa? Khiyar aib. Tapi ini mengembalikan barang tanpa alasan. Kadang kan ada konsumen kita ya, dia sudah terlanjur beli, sampai rumah dia nyesel. Kayaknya kok saya nggak butuh barang ini. Atau mungkin dia melihat barang yang lain di sekitarnya yang harganya jauh lebih murah. Kemudian dia nyesel beli barang kita. Terus dia balik datang ke kita, Pak, boleh nggak barangnya saya kembalikan? Dan tolong uangnya dikembalikan. Baik, secara umum pedagang mengizinkan nggak Pak? Sangat berat. Padahal hadirin, ketika duitnya dikembalikan, barangnya dikembalikan, dan barang ini belum ada yang kurang sama sekali, masih utuh, segelnya masih lengkap ya. Kira-kira pedagang ini rugi nggak? Secara perhitungan materi rugi nggak? Ya, rugi atau tidak? Tidak. Lalu kenapa dia nggak bersedia? Rugi peluang. Rugi apa? Peluang. Seharusnya saya dapat peluang, dapat untung sekian, gara-gara barangnya dikembalikan, keuntungan itu nggak jadi, kan gitu ya? Sehingga dia rugi peluang. Kalau secara materi dia nggak rugi, memang ini barang dia awalnya. Tapi masya Allah, orang nggak bakalan mau, karena bagi manusia peluang itu bernilai. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang muslim yang mampu melakukan semacam ini, digantikan oleh Allah dengan apa? Ampunan dosa. Ada sebuah barang harganya 200.000, dia beli ke Anda. Kemudian dia nggak cocok, dikembalikan. Terus kita mengembalikan uang 200.000. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Padahal kita kalau punya dosa, terus kita kasih, ya Allah ini 200.000 untuk nebus dosa saya, diterima nggak Pak? Allah nggak butuh duit kamu. Duit 200.000 tidak bisa dipakai untuk menghapus dosa. Tapi dengan cara seperti ini, 200.000 padahal itu utuh, bisa menjadi sebab terhapusnya dosa. Maka seorang pedagang punya peluang di sini. Ada orang yang makan di warung makan kita, begitu selesai makan bergaransi, gak enak rambayar. Habis dipangan lapor Pak ra enak Pak, wis mulai kono. Siap Al-Baik? Ora enak kok entek kan gitu ya. Ya harus bilang dari awal, ngicipi dulu boleh kan gitu ya. Baik. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari upaya seorang muslim dalam menjaga kesabaran ya. Dia menghargai orang lain, bahkan dia lebih gampang ngalah, dirahmati oleh Allah, bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengusaha muslim itu yang ketiga. Pengusaha muslim itu menghargai orang lain sebagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap sebagaimana kamu suka dengan sikap itu, maka sikapilah orang lain dengan sikap itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kalian tidak akan sempurna sampai dia mencintai untuk memberikan sikap kepada orang lain dengan sikap yang sama yang dia cintai, yang dia suka ketika sikap itu diberikan kepada dirinya. Kalau kita tidak mau dibohongi, maka jangan membohongi orang lain. Jika kita tidak mau khianati, maka jangan mengkhianati orang lain. Jika kita ingin disikapi jujur, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Baik, saya kasih contoh, barangkali Bapak Ibu bisa menimbang kira-kira saya sudah berada di sini atau belum. Ketika Bapak Ibu beli sesuatu ya,
beli sesuatu di Indonesia misalnya, harganya 10.000. Kita buka dompet, di dompet kita ada 5 lembar 10.000. Paling baru, agak baru, lecek, sangat lecek, sobek-sobek. Nah, gitu ya. Baik. Waktu kita beli dengan harga 10.000, kira-kira kita pilih uang yang mana, Pak? Kita pilih uang yang mana? Hah? Paling baru atau paling jelek? Jadi kan sama nilainya, ini 10.000 semuanya. Mau yang baru maupun yang jelek, harganya beda atau sama? Sama. Tapi kenapa secara sengaja kadang kita milih yang jelek? Kenapa, Pak? Karena kita suka yang baru. Padahal kalau kita jadi pembelinya atau jadi penjualnya, kita menghendaki yang mana, Pak? Yang baru. Andai kan boleh ngelirik itu dompet, pasti kita akan minta, Pak, tolong yang baru saja, Pak, duitnya. Tapi karena kita jadi konsumen, kita pilihkan yang paling jelek. Itu contoh sederhana saja. Mungkin kita perlu sempurnakan sikap seperti ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian pula ketika kita menjual. Ketika kita menjual, mungkin ada banyak pilihan barang. Harganya sama, tapi terkadang yang terbaik kita pertahankan. Ini jangan sampai hilang. Ini jadi sampel ya, sehingga tetap bertahan di sini. Yang kita kasihkan yang mungkin derajatnya sedikit di bawahnya. Baik. Sudah selesai ya. Karena itulah di masa silam salah satu di antara sikap yang dilakukan oleh para sahabat, atau salah satu di antara poin baiat yang dilakukan oleh para sahabat adalah mereka membaiat Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Aku membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memberikan nasihat kepada sesama muslim. Nasihat itu apa, Bapak Ibu? Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sehingga ketika kita memberikan nasihat kepada muslim, itu maknanya adalah berusaha memberikan yang terbaik bagi muslim ini. Baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Ustaz? Nah. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada kasus utang piutang bergadai ya. Si pertanyaannya, si A menggadaikan mobil kepada si B untuk utang senilai 10 juta dengan perjanjian waktu tempo 3 bulan akan dibayar. Tapi sudah sampai 5 bulan uangnya belum dibayar. Si B berusaha menghubungi si A tapi tidak pernah nyambung. Model seperti ini mungkin yang perlu diperbaiki di semua muslim. Begitu utang ditagih ganti nomor HP. Nah, ini. Baik. Akhirnya si B menyewakan mobil tersebut dan hasil sewanya disimpan. Apa hukumnya? Baik. Hadirin yang kami hormati, memberikan gadai dalam transaksi utang piutang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bagaimana? Jadi ketika orang itu safar, walam tajidu katiban farihanun maqbudah, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kamu dalam safar dan kamu tidak bisa mendapatkan si tukang catat ya, maka silahkan memberikan rihan, memberikan gadai makbudah yang sudah diserahkan kepada orang yang memberi utang. Kemudian jika orang itu tidak bisa membayar utang, jika orang yang menggadaikan barangnya tidak bisa membayar utang, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, barang tidak otomatis pindah hak milik.
Kenapa? Karena barang gadai itu bukan pembayaran untuk utang. Tapi barang gadai itu jaminan kepercayaan untuk utang. Karena itulah pada saat orang utang ke kita, terus ternyata dia ditagih nggak bisa bayar, barang gadai ini langsung pindah ke kita nggak? Jawabannya tidak. Di zaman jahiliyah ini terjadi. Sehingga misalnya ada orang yang utang 100 juta, yang digadaikan rumah seharga 300 juta. Sampai batas waktu setahun dia nggak bisa bayar, langsung pindah hak milik, rumah ini jadi milik saya. Kemudian itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, jika barang gadai ini butuh perawatan, maka kita boleh memanfaatkan barang gadai itu sebagai ganti dari biaya perawatan. Seperti misalnya mobil ya. Namanya mobil, hadirin, yang dibutuhkan apa? Tempat. Yang kedua, dia harus dijaga. Dia harus dijaga, mungkin dipanasi atau dibersihkan. Karena kalau tidak, rusak. Sehingga biaya ini dia boleh ngambil ganti rugi. Nah, misalnya gimana Pak? Sebagai ganti ruginya mobilnya dipakai sebentar, tadi disewakan. Nanti kalau hasil sewanya sebagian dipakai untuk nutupi biaya perawatan. Ini sebagaimana Nabi SAW mengizinkan bagi mereka yang menggadaikan onta atau kambing. Kalau onta boleh ditunggangi, kalau kambing boleh diperah susunya sebagai ganti perawatan. Nah, kalau di masa silam nggak ada gadai motor. Ketika digadaikan onta, otomatis yang menerima gadai ini harus ngasih makan, harus ngasih tempat yang layak. Karena kalau tidak, onta ketika kehujanan, dia bisa berbahaya, bisa mati. Maka dikasih kandang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika nggak bisa bayar, maka barang gadai ini dihubungi pemilik. Barang gadai ini boleh nggak dijual untuk menutupi nilai utang, dijual ke orang lain untuk menutupi nilai utang. Jika pemiliknya paham tentang aturan masalah utang piutang, maka seharusnya barang gadai ini dijual. Kenapa? Karena orang itu ketika punya utang ke orang lain, berarti dia membawa apa? Haknya orang lain. Dan hak itu wajib ditunaikan. Hak wajib ditunaikan. Jika dia tidak mampu untuk membayarnya, berarti dia harus mencairkan aset yang dia miliki. Dia harus mencairkan aset yang dia miliki. Dia tidak boleh mempertahankan. Ini ada hak orang lain, tetap dia pegang di tangannya, sementara aset dia selamat sendiri. Nah, ini kan berarti merugikan orang lain. Karena itulah barang gadai boleh dijual setelah minta izin dari siapa? Pemilik. Gimana kalau pemilik tidak mengizinkan? Ya, pemilik harus mengupayakan uangnya dikembalikan. Kalau tidak ada dua-duanya, pilihan ini nggak ada. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan. Dia bisa memaksa kepada pemilik untuk menjual barangnya. Kalau pemilik tetap nggak bisa, pemerintah yang menjualnya. Selanjutnya hasil penjualan itu dipakai untuk nutupi utangnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Restoran yang menggaji karyawan tiap bulan semua sama rata, tidak ada perbedaan. Akan tetapi setiap 100 hari ada pembagian keuntungan berdasarkan posisi. Tukang masak, tukang cuci piring, pramusaji berbeda. Tapi jika tidak ada untung, tidak ada pembagian. Keuntungan dibagi setelah dipotong pengeluaran. Saya takut goror. Agar dari keuntungan itu apa ya Ustaz supaya terhindar dari goror? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk akad yang tepat dalam ajir ya. Jadi karyawan yang kita pekerjakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan ajir khas. Ajir khas. Ajir khas itu orang yang bekerja di tempat kita dan dia tidak boleh melayani orang lain selama jam kerja dia. Nah, untuk ajir khas, karena akadnya ijarah, maka dia mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya per bulan sekian atau gaji tetap.
Nah, ketika dia mendapatkan tambahan seperti bagi hasil, maka yang kedua ini sifatnya tabarruk, artinya dia dijadikan sebagai hadiah. Nah, karena itulah yang namanya hadiah nilainya boleh tidak tentu, kadang ada, kadang tidak ada, kadang besar, kadang kecil, sesuai dengan kerelaan pemilik warung. Dan ini tidak ada istilah gharar di sana, karena dia sifatnya hadiah mengikuti, dan sudah di backup dengan adanya gaji tetap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara perusahaan, antara warung dengan karyawan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon tips untuk berbisnis di Indonesia supaya terhindar dari maksiat, dan juga tips supaya umat Islam bisa lebih unggul dan menguasai perekonomian di Indonesia yang sekarang ini hampir semuanya dikuasai oleh orang Muslim. Tipsnya gimana ya? Ya, apa yang kita sampaikan tadi itu tips-tipsnya, bagaimana menjaga kode etik sebagai seorang pengusaha Muslim agar kita bisa berbisnis dengan sehat. Hanya saja begini hadirin, komunitas itu penting ya, karena terkadang orang itu tidak bisa berubah dengan sendirinya, tapi dia dipengaruhi oleh komunitasnya. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia komunitas-komunitas pengusaha Muslim itu sudah sangat banyak ya. Salah satunya adalah KPMI ya. Karena dengan ikut komunitas dia akan lebih terjaga, baik terjaga dari sisi aturan agamanya, atau yang kedua dia bisa sharing ya, masalah pengalaman dengan orang lain. Dan sekarang alhamdulillah meskipun tetap kita melihat bahasanya peran orang asing dan asing ya, di Indonesia lebih dominan, tapi kaum muslimin melalui komunitas-komunitas mereka nampaknya sudah menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Ya, meskipun kalau dari sisi nilai masih jauh di bawah mereka. Setidaknya kita bisa mengimbangi. Kalau mereka punya ini, kita punya ini. Ya, meskipun kita masih kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan kita peluang yang lebih besar ya, meskipun kita berangkat dari tempat yang lebih kecil. Ufit ya, Ufit saat ini kan menjadi salah satu media dakwah ya yang non profit, tapi penghasilannya cukup besar dari Ufit Store. Itu saja sudah ada orang Cina yang mau ngelirik, mau tanam saham, Pak. Menghubungi direktur, saya mau membeli seluruh sahamnya Ufit. Mau dibeli Ufit itu, Pak. Tapi karyawannya tetap ya. Jadi nanti ada ustadznya di situ, tapi yang punya orang Cina. Ya, mungkin nanti akan minta fatwa apa hukum konde kan gitu. Ya, dan kalau bisa fatwanya berubah sebagaimana jangan sampai sama dengan sebelumnya. Tayyib. Sehingga hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita punya potensi peluang-peluang yang banyak dan mereka selalu menyorot kita. Ya, makanya perjuangan kita sementara ini adalah melalui komunitas-komunitas. Karena muslim itu mayoritas, tapi mereka terkadang kurang percaya dengan muslim yang lain. Dengan adanya komunitas itu lebih bisa meningkatkan nilai kepercayaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya rencana bisnis jual HP dengan akad murabahat. Yang ditanyakan, apa solusi bila customer tidak bisa bayar cicilan? Sama seperti sebelumnya. Jadi yang pertama begini, objek transaksi bisa dijadikan sebagai barang jaminan sampai dilunasi. Tapi kalau HP kayaknya mustahil, ini susah ya. Kalau rumah, kendaraan mungkin masih bisa. Misalnya ada orang yang membeli motor ke kita secara kredit, nah, terus kita membuat perjanjian dengan dia, selama belum lunas BPKB tidak akan saya serahkan. Dia cuma dikasih STN saja tapi tidak dikasih BPKB. Bolehkah seperti ini? Pendapat Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lainnya membolehkan.
barang atau objek transaksi bisa dijadikan sebagai barang gadai ketika belum lunas. Kemudian kalau HP apa yang bisa ditahan? Kardusnya. Mungkin kalau HP dia bisa minta objek yang lain yang harganya bisa dijadikan sebagai agunan untuk HP. Ada orang beli HP secara kredit, agunannya sertifikat tanah, nah itu kegedean ya. Mungkin dia bisa minta apa misalnya, buku tabungan atau apa gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jika dia tidak bisa membayar, maka ditawarkan ke dia, bagaimana kalau HP ini dijual ke pihak ketiga, dijual ke orang lain. Nanti hasil penjualannya bisa dipakai untuk menutupi cicilannya yang masih kurang. Kalau dia nggak mau, maka kita tawarkan, boleh nggak kalau HP-nya saya beli lagi? Berarti dilakukan apa? Iqalah, pembatalan akad. Duitnya saya kembalikan, tapi tolong HP-nya dikembalikan. Berarti dilakukan iqalah. Tapi kalau iqalah seperti ini harganya boleh beda. Karena yang dilakukan adalah akad kedua. Yang dilakukan adalah akad kedua. Wallahu a'lam. Mungkin berikutnya ini masih banyak pertanyaan dari yang masuk lewat WhatsApp. Kalau yang hadir di sini mau bertanya langsung silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya nih Pak, bolehkah kita memberikan harga berbeda dengan barang yang sama? Karena saya berusaha banget memberikan harga yang sama. Nah, itu yang pertama, harga saya sudah standar, ditawar rendah sekali. Nah, kemudian saya berpikir kenapa tadi tidak saya naikkan ya? Nah, itu cara pertama. Yang kedua, harga standar. Kemudian saya ditawar, akhirnya saya berikan diskon sedikit. Nah, ada juga yang tidak menawar, kemudian saya juga tidak memberi diskon. Itu kan berarti sudah berbeda harga ya Pak Ustaz. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, yang masuk pasar tadi, apakah doanya sama dengan kita masuk rumah makan atau pujasera? Pujasera kan juga kadang-kadang kita terpisah dengan mall ya Pak Ustaz. Kita masuk pujasera sendiri gitu. Nah, apakah sama doanya? Karena di sana kan juga banyak yang mungkin tidak memakai cara yang mungkin mistis atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya begini, sahibus sil'ah ahaqqu bisil'atihi fi tahdidits tsaman. Pemilik barang yang itu paling berhak terhadap barangnya, termasuk diantaranya adalah dalam menentukan harga. Sehingga penjual bebas untuk menjual barangnya sesuai dengan yang dia inginkan. Karena itulah boleh saja dia menjual barang dengan harga yang bervariasi. Nanti kalau masyarakat umum misalnya dijual dengan harga 15.000, kalau kawan sendiri 20.000, bolehkah seperti ini? Boleh. Yang penting kan jual belinya saling ridho. Nanti kalau ustadznya yang beli 25.000, silahkan sah-sah saja. Sehingga ibu boleh menjual, misalnya dia yang agak riwil suka nawar, ya dikasih diskon dikit. Yang nggak nawar dikasih diskon banyak, terserah, silahkan. Atau yang nggak nawar sama sekali tadi nggak dikasih diskon, silahkan. Ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua tentang masalah doa masuk pasar tadi, apakah berlaku untuk tempat-tempat yang lain? Ilahnya kenapa kok di situ nyebut pasar? Karena di masa silam tempat yang paling melalaikan orang dari zikir kepada Allah, dari ingat Allah adalah pasar. Kalau di zaman sekarang lebih hebat dari pasar. Contohnya apa? Mall, mall juga pasar tapi ya. Contohnya misalnya tempat rekreasi atau bandara atau apa lagi misalnya? Tempat olahraga ya, gym. Dan apalagi tempat karaoke. Itu nggak mungkin yasinan di tempat karaoke. Jadi
tempat-tempat seperti ini yang kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah masuk bandara, Masya Allah ya, kayaknya saingan ya, saingan penampilan ya. Menunjukkan bagaimana agar dia itu berpenampilan seperti orang yang hidupnya kaya ya, penghasilannya besar, padahal hasil utang kabeh kan itu. Arlojine utang, kedune utang, sepatune utang. Jadi dia menampakkan saya punya status sosial di masyarakat. Sehingga jarang orang ketika di bandara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di posisi itu Anda berzikir kepada Allah, menjadi manusia yang tampil beda. Di saat semuanya lupa Allah, kita menjadi orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika di pesawat baca Quran jarang sekali, Pak ya. Yang ada kalau nggak hiburan nonton TV tidur. Jarang sekali baca Quran. Nah, Anda gunakan kesempatan itu, baca Quran ketika di pesawat, atau baca Quran ketika lagi nunggu pesawat, atau baca Quran ketika di mall dan seterusnya. Karena kita ingin tampil beda, berzikir kepada Allah di saat semua orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya bertanya Anda menjawab. Pertanyaannya, ada yang mau buku ini? Yang ikut workshop ya. Pengen Pak? Pengen ya. Pertanyaannya gampang saja Pak ya. Sebutkan 3 nama sahabat yang saudagar. Oh, kebanyakan 2 saja. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, barakallahu fiikum tempat ya. Pertanyaan untuk ibu-ibu, hadiahnya sudah ada di situ? Ada. Sudah ya. Pertanyaannya, salah satu di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan istri yang paling muda namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, siapa nama mbahnya Aisyah? Baik, pertanyaan selanjutnya untuk bapak-bapak ya. Ini yang datang dari tempat yang paling jauh ada dari Miss Said, Wakra. Kalau Wakra pesaingnya banyak. Tuhan, ada dari Tuhan? Ada yang dari Tuhan? Enggak ada ya? Paling jauh saya dari Jogja ya. Tadi kita sebutkan bahwa dilihat dari cara menentukan harga jual beli ada 2. Sebutkan Pak. 1 musawamah, 2 amanah. Masyaallah, barakallahu fiikum dapat ya. Kalau sudah punya boleh dihadiahkan ke yang lain. Sudah ketemu ibu-ibu jawabannya? Belum? Ya, silakan dipikirkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada yang silakan. Ya, silakan. Bisa ini? Oh, ada kabelnya. Maju aja Pak. Maju. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah semua barang gadai itu boleh diambil manfaatnya untuk menutupi kebutuhan perawatan? Jawabannya tidak semua barang gadai butuh dirawat. Ada orang menggadaikan emas, misalnya emas 2 gram misalnya, atau emas 5 gram batangan ya. Kemudian dia ambil, terus dia simpan dalam laci. Butuh nggak biaya perawatan? Dimandikan malam Jumat dan nggak butuh, karena nggak butuh biaya perawatan, maka tidak perlu ada istilah biaya perawatan. Kalau dia minta biaya perawatan, berarti itu dia minta tambahan dari utang yang dia berikan, dan itu riba ya. Baik, sawah itu tidak butuh biaya perawatan, karena yang penting adalah
tanah ini dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Dia bisa dijual ke pihak yang lain. Meskipun rimbun penuh dengan rumput kan tetap laku. Karena itulah dia tidak boleh minta biaya perawatan. Tapi kalau kendaraan beda. Kendaraan itu kalau nggak dirawat rusak. Cuma ditaruh di luar saja, tidak pernah dipanasi, penuh dengan debu. Nah itu bisa rusak. Wallahu a'lam. Sehingga tidak bisa dikiaskan ya. Baik, melanjutkan pertanyaan yang lewat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya rekening di Indonesia di Bank BNI Syariah dengan sistem mudharabah. Apakah bagi hasil yang saya terima halal? Kalau tidak, apakah saya harus menghitung total bagi hasil yang pernah saya terima dari awal sampai akhir, terus diberikan ke fasilitas umum atau sejenisnya? Nah, waktu workshop kemarin sudah sempat kita bahas, kita buat perbandingan antara utang dengan mudharabah. Apa bedanya? Dan salah satu di antaranya adalah utang itu dijamin, sementara mudharabah modal tidak dijamin. Maksudnya dijamin gimana Pak? Apapun resiko yang terjadi terhadap dana itu dia harus kembali. Kita diutangi orang misalnya 100 juta. Begitu keluar rumah dari orang ini melakukan perjalanan 10 meter dirampok. Habis 100 juta. Ganti nggak? Ganti. Kenapa? Karena utang dijamin. Beda dengan investasi. Anda misalnya ngasih orang ini modal 100 juta, silakan dipakai usaha. Ternyata begitu transfer mau diambil, banknya dicuri. Rekening kita atau rekening dia dicuri orang. Akhirnya ditarik sama orang lain. Baik, dia ganti nggak? Tidak. Kenapa? Ini musibah. Dan di posisi ini dia tidak teledor. Maka kerugian yang dia tanggung, dia tidak wajib untuk menanggung dan mengembalikannya. Baik. Karena ini mudharabah. Nah, setahu kita, yang kita ketahui ya, ketika orang itu nabung di bank, apapun akadnya, baik akad mudharabah maupun wadiah, dijamin oleh dana itu dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Berarti bisa nggak ini disebut sebagai mudharabah? Modal itu tidak bisa disebut mudharabah karena dia dijamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh seorang pengusaha muslim berambisi mengembangkan bisnisnya terus membesar? Yang kedua, bagaimanakah zakat hasil usaha jasa, konsultasi dan sejenisnya? Apakah ini bagian dari zakat mal atau bagaimana? Nah, untuk yang pertama, bolehkah seorang pengusaha muslim punya obsesi untuk mengembangkan bisnisnya? Nabi SAW mengatakan, ihris alama yanfa'uka wala ta'jasna. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan banyak penghasilan dengan harapan nanti bisa memberi manfaat terhadap lingkungan lebih besar, lebih banyak, insya Allah tidak ada masalah. Kembali kepada niat masing-masing. Tapi ketika Anda ingin jadi orang yang kaya raya hanya untuk kepentingan pribadi, ya ini bisa jadi bermasalah. Karena kaya hanya untuk kepentingan pribadi, berarti dia tidak punya kepedulian dengan yang lain. Nilai manfaatnya sangat rendah. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana cara menghitung zakat penghasilan. Zakat apa? Jasa. Konsultasi engineering. Dia mendapatkan uang. Jawabannya, untuk penghasilan selain jual beli, selain dari hasil jual beli, dimasukkan dalam kategori zakat mal. Zakat mal. Nah, untuk zakat mal nanti digabung dengan tabungan yang sudah dia miliki. Sehingga misalnya di bulan ini bulan apa? Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini bukan April ya. Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini dia mendapatkan upah dari konsultan sebagai seorang konsultan senilai 30 juta. Di rumahnya sudah ada tabungan 20 juta. 20 juta. Baik. Kalau 20 juta dan 30 juta ini dipisah belum nisab.
Karena sekarang nilai nisab itu 85 gram emas. 85 gram emas. 85 gram emas kalikan 500, kurang lebih 43.500.000. Kita genapkan misalnya jadi 45 juta. Sehingga kalau kurang dari itu dia nggak wajib zakat. Tapi ketika ini digabungkan jadi berapa, Pak? 50. Sudah nisab belum? Sudah. Baik. Begitu dia dapat bulan ini 30 juta, di rumah sudah ada 20 juta digabungkan. Berarti sudah nisab. Nah, selanjutnya ditunggu setahun. Ditunggu dalam waktu satu haul setahun. Ketika sudah 1 haul, 1 tahun, dan ternyata tabungannya tidak sampai turun di bawah 43,5 tadi, maka dia wajib mengeluarkan berapa? 2,5%. Saya perlu menegaskan, zakat itu untuk penghasilan atau untuk tabungan? Uang di tempat kita itu kan muternya banyak ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada tabungan, ada apa lagi? Konsumsi. Tapi konsumsi sudah masuk pengeluaran. Baik. Yang dizakati itu yang mana? Pemasukan atau tabungan? Ya, tabungan. Yang dizakati itu tabungan, bukan pemasukan. Karena tidak semua pemasukan jadi tabungan, tapi yang namanya tabungan pasti dari pemasukan, gitu ya. Ada nggak orang yang punya pemasukan nggak jadi tabungan? Rada di daging, Pak. Dipangani oke tetap kuru. Berarti dia nggak pernah nabung. Baik, yang seperti ini nanti dia nggak wajib zakat. Meskipun bisa jadi penghasilannya besar. Ada orang punya gaji 20 juta per bulan, tinggal di Jakarta, di Menteng, istrinya 4, anaknya 10. Nabung berapa? Tekor. Meskipun 20 juta per bulan, padahal kalau di total, wah ini kalau di total kali 12, wah sisa-sisa itu. Tapi berhubung karena pengeluarannya banyak sekali, dia tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Tanya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila hutang dihalalkan karena yang berhutang meninggal dunia atau tidak mampu, tanpa dia tahu kita sudah membebaskan hutang tersebut, apakah dia terlepas dari tanggungan akhirat? Nah, jika utangnya sudah diputihkan, maka yang berhutang sudah terbebas dari perhitungan di akhirat. Dan ini kalau ahli warisnya tahu, tolong Anda sampaikan. Yang dimaksud ahli warisnya tahu itu misalnya bapaknya pernah wasiat, saya punya utang di tempatnya ini, tolong dilunasi. Nah, maka kita sampaikan ke mereka, utangnya bapak sudah saya anggap lunas. Tapi kalau ahli warisnya nggak tahu, maka tidak perlu Anda nuntut dan tidak perlu diceritakan. Semoga menjadi sedekah rahasia. Karena yang tahu hanya saya dan orang itu, tapi dia sudah jadi mayit. Nah, yang tahu tinggal saya saja di antara manusia. Dan Anda rahasiakan, lupakan sampai mati. Semoga jadi sedekah rahasia. Wallahu a'lam. Nah, satu, apa hukum gadai emas di bank? Yang kedua, di sini susah untuk menjual emas, bisanya hanya ditukar model. Apa hukumnya menukar model emas dan biasanya kita membayar lebih atau gadai emas di bank yang kami ketahui dia wajib membayar biaya simpan ya. Dan itu tergantung dari nilai utang yang dicairkan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang punya emas 100 gram, dia gadaikan, dapat utang misalnya berapa? 10 juta misalnya. Dapat utang 10 juta. Maka nanti bank minta biaya fee misalnya 10% dari 10 juta. 1 juta. Kalau ada orang yang menggadaikan 200 gram
cair 20 juta, nanti juga 10% dari itu. Nah, itu bisa kita lihat dari praktek gade yang mereka lakukan. Maka yang seperti ini aslinya bukan gade murni, tapi itu riba ya. Tapi itu riba. Wallahu a'lam. Kemudian tadi apa? Tukar model emas. Bayar nombor. Biaya kerajinan emas itu boleh ya. Misalnya, Pak, saya beli emas 5 gram. Berapa harganya? Sekian, saya bayar. Nah, selanjutnya saya serahkan ke orang ini, Pak, tolong dijadikan cincin. Nah, ketika kita minta seperti itu, dia minta, ya kalau kayak gini berarti harus bayar tambah. Maka yang kita bayarkan itu jasa apa? Produksi, jasa produksi boleh ya. Nah, Anda bisa mengukur kira-kira ganti emas ini untuk biaya produksi atau karena nilai yang mengalami penurunan. Kalau untuk produksi boleh, tapi kalau masalah nilai penurunan ini nggak boleh, karena emas itu harus sama dan tunai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apakah masuk tahun ada fitri wal quduan jika kita menjual suatu barang, rumah ataupun mobil, akan tetapi calon pembelinya membeli secara kredit ke bank syariah dalam hal ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti Anda di posisi ini saja. Pokoknya saya menerima bayaran dari Bapak sebagai konsumen, terlepas Bapak dapat duit dari mana. Dan itu bukan tanggung jawab kita. Misalnya kalau dia dapat duit dari bank atau dia cari duit dari pinjam mukidi, ya terserah dia. Yang penting pokoknya kita dapat duit tunai. Masalah dia mau cari duit dari mana terserah dia. Sehingga Anda jangan memfasilitasi, jangan ikut jadi saksi, biarkan dia sendiri yang nyari tanpa ada keterlibatan kita sedikit pun. Wallahu a'lam. Kita masih ada kesempatan besok insyaallah. Wallahu taala alam. Kita sudah jam berapa ini? Jam 2 malam. Sudah banyak yang merah matanya pada jet lag ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala last question. Ya. Nah, kalau Bapak tahu dari awal ruko ini mau dipakai untuk game online dan atau usaha-usaha yang semacam dengan itu, ya, maka dalam rangka untuk mempertahankan martabat sebagai seorang muslim mencari harta yang halal dan punya nilai plus, sebaiknya kita tolak ya. Karena umumnya model seperti ini malha ya, tempat-tempat yang sangat melalaikan orang. Nggak ada orang ketika game online menang alhamdulillah subhanallah Allahu akbar misalnya, nggak ada. Pasti cuman bengok saja, padahal adzan nggak diperhatikan, sholat nggak diperhatikan, kadang kewajiban rumah tangga juga nggak diperhatikan. Dia sudah punya anak, punya istri, game online, ya sudah. Kalau sudah kecanduan, keluarganya bisa terlantar. Dan mirip juga dengan mereka yang punya hobi mancing, ya. Nah, ya? Asal tidak meninggalkan kewajiban nggak apa-apa. Tayyib. Sebaiknya Anda hindari ya. Kemudian yang kedua tentang masalah GoFood, dan sampai saat ini masih terjadi khilaf. Kalaupun di posisi saya membolehkan, ini sebenarnya juga pendapat pribadinya Ustadz Erwandi.
Al-Irsyad, Dewan Fatwa Al-Irsyad sempat mau mengeluarkan fatwa tentang GoFood. Terjadi khilaf baina dukturain, khilaf antara dua dokter, Dr. Erwandi dan Dr. Arifin. Dr. Arifin melarang, Dr. Erwandi membolehkan. Akhirnya karena masih agak susah untuk dipecahkan, fatwa tidak jadi diterbitkan. Ya. Dan sampai sekarang para asatidzah juga masih khilaf. Karena itu kita hargai ini sebagai khilaf, dan sebagai thalibul ilmi kita punya kewajiban untuk memilih kira-kira mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Dengan itu semoga ini menjadi upaya bagi kita untuk kemudian bertakwa kepada Allah semampunya pada saat kita menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.